Uh, Materi yang akan kita simak bersama-sama pada hari ini berjudul Digital Quotient dan Literasi Now. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian kemarin sudah mengikuti seri Sabda Live yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, Bapak Ibu Saudara dan kita semua pasti bisa melihat bagaimana teknologi itu bisa menambahkan nilai pada segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya juga dalam pelayanan. Bagaimana teknologi punya potensi untuk membuat kita berinovasi, juga memikirkan cara-cara kreatif untuk pelayanan. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa teknologi punya dampak negatif begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin semua kita punya pengalaman pribadi terkait dampak negatif dari teknologi, dan bahkan kita sudah punya satu sesi khusus begitu yang minggu lalu disampaikan juga bahaya dari gereja digital. Nah, saya akan melanjutkan dengan satu ilustrasi singkat, yaitu ilustrasi tentang mobil. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, mobil kadang kita tidak tahu kapan akan terjadi kecelakaan gitu ya, maksudnya kecelakaan di lalu lintas. Kita bisa mengikuti peraturan yang berlaku, kita bisa menyetir dengan aman, tapi kecelakaan bisa saja terjadi. Tapi itu tidak mencegah orang-orang untuk terus tidak menggunakan kendaraan sama sekali. Karena kalau kita bisa lihat bagaimana mobil atau kendaraan apapun bisa menolong kita dalam moda transportasi, membuat kita semakin cepat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi mobil ini atau kendaraan lain, atau kita sebut saja mobil supaya sederhana begitu ya. Dan itu juga bukan berarti hanya karena ada beberapa kasus kecelakaan, lalu ada beberapa orang yang kurang bertanggung jawab sehingga menyebabkan orang tidak mau lagi menggunakan mobil seperti itu. Nah, sepertinya kita perlu memikirkan lebih jauh daripada sekedar itu gitu. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa melihat dampak positif dari mobil ini tanpa mengabaikan dampak negatifnya? Solusinya adalah orang perlu diajar atau dilatih untuk menyetir. Itu yang pertama. Karena itu ada kursus-kursus yang menyediakan jasa untuk melatih menyetir. Lalu juga orang pengemudi sendiri juga harus terus mengembangkan keterampilan menyetirnya begitu, karena ya kalau kata orang bisa karena biasa seperti itu, dan memang jam terbang punya pengaruh yang cukup tinggi juga ketika kita menyetir. Saya pikir Bapak Ibu Saudara juga bisa relate dengan itu ya, punya pengalaman pribadi. Saya juga dulu mungkin masih waktu belajar masih agak ragu, tapi semakin kesini semakin bisa, semakin biasa, kita semakin mahir seperti itu. Dan keterampilan menyetir juga harus dapat diukur supaya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contoh yang tadi ketika ada kecelakaan lalu lintas misalnya, yang pertama mungkin dicari adalah selain penyebabnya, apakah orang itu juga sudah layak untuk menyetir misalnya. Maka polisi kadang meminta surat-surat, lalu juga melihat surat izin mengemudinya, apakah orang yang bersangkutan punya, bagaimana orang itu mendapatkan suratnya misalnya. Kadang ada orang yang mendapatkan surat izin dengan cara yang tidak seharusnya begitu, maka keterampilan menyetirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu solusinya itu tadi, keterampilan menyetir harus dapat diukur dan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sama halnya dengan dunia digital. Kemarin kita melihat ada banyak potensi positif yang bisa dihasilkan, yang bisa kita dapat dari alat-alat digital yang ada di sekitar kita, meskipun kita juga tidak bisa mengabaikan dampak-dampak negatifnya. Dan untuk menyebut beberapa, misalnya ada juga scamming, ada spamming, ada penipuan secara online, untuk anak-anak juga mungkin ada perundungan atau cyberbullying, lalu juga ada pencurian data, ada banyak sekali bahaya yang ada di dunia digital sana. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sama seperti ilustrasi mobil tadi ya. Maka orang perlu meningkatkan kecerdasan digital supaya orang tidak terjebak pada aspek-aspek bisa sukses dalam dunia digital. Sukses dalam artian bukan sukses menjadi kaya seperti itu Bapak Ibu ya, tapi sukses dalam navigasi dunia digital, dalam
menghidupi kehidupannya dalam dunia digital ini serelevan mungkin, semaksimal mungkin, seperti itu. Nah, berbicara tentang kecerdasan, mungkin orang langsung berpikir tentang IQ gitu, intellectual intelligence. Ini kecerdasan yang paling dasar yang saya pikir kita semua pasti kita punya gitu. Nah, IQ ini berbicara tentang kecerdasan intelektual untuk berpikir abstrak, untuk menimbang fakta, dan juga untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, seperti itu. Nah, ini kecerdasan ini sangat penting karena ya kita sebagai manusia hidup karena kita punya IQ, kita punya akal gitu ya untuk kita bertahan hidup. Tapi dalam penelitian lebih lanjut ternyata ditemukan orang yang IQ-nya tinggi tidak menjamin bahwa dia akan sukses juga gitu, karena ternyata ada aspek kecerdasan lain yang sama setara pentingnya atau bahkan kadang bisa lebih mengungguli IQ gitu, yaitu EQ atau emotional intelligence. Kita berpindah kepada EQ atau kecerdasan emosional, dan emosional ini kadang yang lebih berpengaruh karena ketika kita sedang emosional kadang pemikiran kita atau cara berpikir kita menjadi tertutupi begitu ya, kapasitas kita untuk berpikir secara objektif kadang menjadi terganggu karena situasi emosional. Maka kecerdasan emosional menjadi penting juga. Tapi yang lebih penting dari keduanya itu juga ada SQ, yaitu spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Bagaimana seseorang bisa cerdas secara jiwa begitu, mengetahui bahwa hidupnya kecerdasan spiritual berbicara tentang bagaimana orang punya kemampuan untuk bertanya tentang makna hidup, tentang apa tujuannya hidup dalam dunia ini. Nah, kita sebagai orang Kristen juga selalu ditekankan untuk melihat tujuan hidup kita bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan SQ ini menjadi mendasari IQ dan EQ kita ketika kita berpikir. Dan 3 aspek kecerdasan ini sangat penting dalam dunia digital. Karena ketika kita bilang kita hidup dalam dunia digital, kita harus menggunakan alat-alat digital, maka ketiga aspek ini menjadi jauh lebih penting daripada sebelum-sebelumnya. IQ bicara tentang kemampuan kita, kapasitas kita berpikir secara rasional, dan EQ berbicara tentang kapasitas kita untuk mengelola emosi. Dan keduanya ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual kita gitu, kecerdasan untuk kita bisa berpikir tentang makna hidup kita, tentang tujuan hidup kita. Jadi ketika kita melihat tujuan hidup kita adalah untuk melakukan sesuatu, maka itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, cara kita menempatkan diri dalam kondisi emosional kita, mengontrol emosi kita, seperti itu. Jadi SQ itu mendasari IQ dan EQ. Dan ketiganya ini, 3 aspek kecerdasan ini sangat penting dalam dunia digital, terlebih saat ini jauh lebih daripada sebelumnya, karena kita hidup di dunia digital, kita ada masalah-masalah baru yang ditimbulkan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita tinggal di dunia digital, kita menggunakan alat-alat digital, dan semua aspek kehidupan kita sudah beralih ke digital. Indonesia sudah digital, dunia sudah digital, maka orang-orang juga mau tidak mau harus menjadi digital juga. Nah, kondisi digital ini memaksa kita untuk meninjau kembali IQ, EQ, dan SQ yang kita punya, supaya kita tetap bisa relevan dalam dunia digital ini. Dan ketiganya ini dicakup dalam satu aspek kecerdasan yang baru, yaitu kecerdasan digital, atau kita biasa sebut dengan DQ, yaitu Digital Intelligence Quotient. Nah, kecerdasan digital ini adalah himpunan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memungkinkan individu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital. Jadi, DQ tidak hanya berbicara tentang alat-alat digital saja, tapi juga mencakup aspek dari berpikir logis, juga mencakup aspek dari mengontrol emosi, seperti itu. Nah, kita akan lihat ada 8 keterampilan kewarganegaraan digital yang seharusnya dimiliki oleh seorang warga negara digital, yaitu kita semua saat ini. Yang pertama, identitas kewarganegaraan digital, yaitu kemampuan membangun dan mengelola identitas online dan offline yang sehat dan berintegritas. Nah, jadi yang pertama dan terutama adalah yang harus dimiliki oleh seorang
seseorang yang hidup dalam dunia digital sekarang ini adalah memahami bahwa dia adalah salah satu warga negara digital. Dan ketika kita paham bagaimana dunia digital, sifatnya kita akan tahu bahwa dunia digital bersifat kolaboratif, misalnya seperti itu, dan juga berpikir secara global gitu, karena internet dan dunia digital pada dasarnya mencakup global gitu. Jadi ketika kita mengambil identitas sebagai warga negara digital, kita tidak hanya berpikir tentang komunitas kita yang kecil, tapi juga berpikir dalam komunitas yang lebih luas seperti itu. Dan kita harus punya kemampuan untuk mengelola identitas itu, baik online maupun offline, dengan sehat dan juga berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen waktu di depan layar. Ini juga salah satu aspek kecerdasan digital, yaitu kemampuan mengelola pemakaian waktu di depan layar, multitasking, dan penggunaan game online dan media sosial. Nah, seseorang yang cerdas digital tidak boleh membiarkan dirinya diatur oleh penggunaan layar, penggunaan media digitalnya sendiri gitu. Nah, seorang yang punya kecerdasan digital akan bisa memanage waktunya di depan layar sehingga tahu bisa membatasi diri gitu dalam penggunaan media digitalnya. Karena sekalipun kita saat ini sangat bergantung pada alat digital, bukan berarti kita tidak bisa lepas sama sekali. Dan kadang kita juga perlu untuk lepas dari alat-alat itu untuk punya hari sabat seperti itu, untuk punya hari sabat dari alat-alat digital untuk kita bisa berrelasi dengan offline misalnya seperti itu, atau melakukan hal-hal lain seperti itu. Jadi manajemen waktu di depan layar. Lalu yang ketiga, manajemen perundungan cyber, yaitu kemampuan mengenali situasi perundungan cyber dan menanganinya dengan bijak. Nah, berbeda dengan ketika kita mengalami konflik secara langsung, secara tatap muka, terkadang konflik yang terjadi dalam dunia maya atau di dunia digital itu tidak sejelas itu. Kadang orang menggunakan sarkasme, kadang orang menggunakan kalimat-kalimat yang sepertinya kalau tidak berbahaya begitu ya, tapi punya makna tersembunyi yang lebih mendalam. Nah, salah satu aspek kecerdasan digital adalah mengenali kapan situasi perundungan ini sedang terjadi, entah terjadi pada kita atau kita yang menjadi tersangkanya seperti itu. Dan ketika kita cerdas secara digital, berarti kita bisa memanage bagaimana kita menangani situasi perundungan, bagaimana kita harus menanggapi ketika kita sedang mengalami cyberbullying. Lalu khususnya untuk terlebih untuk anak-anak, kita harus juga bisa mendidik anak-anak untuk bisa menangani dengan tenang, lalu juga secepat mungkin mencari bantuan sebelum perundungan itu menjadi semakin tidak terkendali. Nah, itu salah satu aspek yang penting juga dalam kecerdasan digital. Lalu yang keempat, manajemen keamanan cyber. Kemampuan melindungi data pribadi dengan membuat password yang kuat, serta mengelola berbagai serangan cyber. Nah, kita tahu bahwa dunia digital juga dunia yang gelap. Ada banyak orang yang kurang bertanggung jawab yang juga menggunakan alat-alat digital untuk kepentingannya sendiri. Nah, dengan mengetahui itu, dengan sadar akan hal itu, maka seharusnya kita juga punya pengelolaan untuk keamanan kita sendiri. Bukan hanya kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Secara yang paling sederhana dengan membuat password yang kuat, gitu, supaya keamanan kita tidak terkompromi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kelima, empati digital. Kemampuan berempati kepada kebutuhan dan perasaan diri sendiri dan orang lain saat sedang online. Ini terkait dengan komunikasi yang kita lakukan juga secara online karena kita tidak bertatap muka. Kadang kita tidak bisa membaca nada seseorang ketika kita sedang berkomunikasi lewat email misalnya atau lewat chatting, kecuali orang itu menggunakan semacam emoticon seperti itu. Nah, kemampuan berempati ini membahas tentang bagaimana kita bisa sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan diri sendiri dan orang lain ketika kita sedang online, supaya kita bisa peka begitu dalam komunikasi, supaya itu bisa sukses komunikasi itu gitu, tidak terus akhirnya jatuh ke cyberbullying atau aspek negatif lainnya.
Aspek selanjutnya yaitu manajemen jejak digital, yaitu kemampuan memahami sifat jejak digital dan akibatnya dalam kehidupan nyata, serta bagaimana menanganinya dengan bertanggung jawab. Nah, seseorang yang cerdas digital akan tahu bahwa apapun yang dilakukan atau dibuat atau dikerjakan di dunia digital akan meninggalkan satu jejak yang kita sebut jejak digital. Nah, jejak digital ini sifatnya sangat lengket gitu ya, maksudnya bisa jadi sampai berpuluh-puluh tahun ke depan akan tetap diingat gitu. Saya ingat salah satu ini pengalaman pribadi, sebenarnya bukan pribadi juga, tapi ada satu seri yang saya tonton itu The Flash dari CW Network. Itu ada salah satu aktornya yang mereka pecat karena mereka melihat bahwa si aktor ini memposting perkataan-perkataan yang tidak pantas dalam akun Twitternya. Padahal postingan-postingan itu usianya sebenarnya sudah jauh gitu, sudah lama gitu. Tapi ketika itu muncul karena ada jejak digital dan orang ternyata akhirnya apa yang diperbuatnya diketahui orang banyak, maka itu punya konsekuensi gitu. Nah, jadi orang yang cerdas digital tahu apa yang dia lakukan akan meninggalkan jejak digital dan pasti bisa memanage supaya apa yang dilakukan tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya keterampilan berpikir kritis. Nah, ini saya pikir pasti semua orang juga relate begitu. Kemampuan membedakan info yang benar dan salah, konten yang baik dan yang merusak, serta kontak online yang dapat dipercaya dan yang perlu dipertanyakan. Nah, ini saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ada banyak pesan-pesan berantai yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya atau dengan kata lain disebut hoax. Itu kalau dulu di BlackBerry Messenger, sekarang sudah berpindah ke WhatsApp, kadang juga ada di Facebook. Nah, itu karena orang kurang kritis menilai apakah konten ini benar atau tidak. Nah, keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia digital untuk kita bisa tahu apakah konten ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, apakah konten ini benar atau salah, dan juga ketika kita sedang berkontak dengan seseorang, misalnya dengan orang yang kita tidak kenal dari belahan bumi lain misalnya, kita juga harus kritis apakah kontak ini bisa dipercaya atau kontak ini perlu dipertanyakan. Khususnya mungkin yang paling gampang adalah contohnya ketika kita jual beli online gitu, melakukan jual beli online kita harus kritis gitu dengan kontak yang kita hubungi. Lalu yang terakhir aspek ke-8, manajemen privacy. Kemampuan menangani informasi pribadi yang dibagikan secara online dengan bijak guna melindungi privasi pribadi dan sesama. Nah, ada beberapa informasi yang sangat sensitif sehingga itu harusnya menjadi privasi pribadi dan itu juga menjadi privasi orang lain juga, sehingga kita juga harus saling menjaga begitu untuk melindungi bukan hanya privasi kita tapi juga privasi sesama. Nah, contohnya misalnya jangan mengumbar password email atau sosial media di publik seperti itu supaya tidak dibajak, atau jangan mengungkapkan informasi-informasi yang sensitif seperti nomor rekening atau data-data pribadi lainnya seperti itu. Nah, manajemen privasi juga salah satu aspek yang penting dalam kecerdasan digital. Nah, setelah melihat dari 8 aspek kecerdasan digital yang dibahas tadi, kalau Bapak Ibu Saudara sendiri menilai berapa skor di Hue Anda, berapa skor digital quotient Anda. Nah, ini bisa dijawab pribadi saja, tidak perlu ditulis di live chat, tapi pasti ada beda-beda orang pasti punya skor yang berbeda. Misalnya ada orang yang manajemen waktu di depan layarnya rendah gitu karena sepertinya tidak bisa lepas dari HP gitu, tidak bisa lepas dari gadget. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah melatih diri supaya bisa meningkatkan kemampuan kecerdasan di Hue di bidang itu untuk menahan diri, untuk memberikan batasan ketika menggunakan HP atau menggunakan gadget atau menggunakan komputer, dan juga punya hari sabat untuk berpuasa dari teknologi atau semacamnya. Lalu juga untuk manajemen keamanan cyber misalnya, mungkin lebih banyak kita mengikuti perkembangan berita terbaru supaya kita tahu misalnya ada pesan-pesan yang berpotensi
membaca akun kita atau ada informasi-informasi lain yang bisa kita serap supaya kita juga bisa semakin baik menangani keamanan kita sendiri. Nah, berapapun skor DQ yang Bapak Ibu Saudara ambil untuk untuk menilai pribadi, skor DQ ini hanya permulaan gitu, karena memang tadi saya mengatakan bahwa DQ adalah solusi untuk masalah-masalah digital yang kita hadapi saat ini. Tapi skor DQ itu hanya berbicara tentang kecerdasan kita ketika menggunakan alat-alat digital seperti itu. Sedangkan ketika kita ingin hidup dalam dunia digital, kita ingin sukses menavigasi hidup dalam dunia digital, kita perlu supaya bisa menjadi dewasa secara digital. Dan dewasa secara digital adalah dimulai dengan memiliki kecerdasan digital. Sebenarnya ada 3 aspek dari kedewasaan digital ini. Yang pertama adalah digital literacy, yaitu literasi digital, tahu tentang alat-alat digital. Sederhananya seperti itu. Contoh paling gampang mungkin tahu ada suatu program, apa kegunaan program itu dan bagaimana menggunakannya. Itu paling tidak itu yang paling minim lah yang bisa dilakukan untuk orang bisa literat secara digital. Tapi kecerdasan digital tidak hanya terbatas pada kecerdasan alat. Maksudnya begini, kadang ada orang yang ketika menggunakan alat tertentu, misalnya katakanlah Microsoft Windows seperti itu, orang biasa menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows. Ketika disodorkan MacBook atau laptop dengan sistem operasi Linux, mungkin orangnya jadi bingung begitu. Nah, jadi kecerdasan alat perlu dibedakan dengan kecerdasan digital dalam menggunakan alat itu. Jadi terlepas dari platformnya, terlepas dari skill yang diperlukan untuk alat tertentu, kita masih punya kecerdasan digital yang cukup untuk bisa menggunakan platform lain seperti itu, atau mengikuti perkembangan teknologi lah seperti itu, supaya kita tidak hanya literat secara digital tapi juga bisa cerdas secara digital. Dan juga ketika kita sama seperti IQ tadi, punya DQ yang tinggi itu tidak menjamin bahwa orang itu juga bertanggung jawab dalam kehidupannya. Karena itu salah satu aspek yang penting lainnya adalah digital responsibility. Bagaimana orang bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya di dunia digital. Bertanggung jawab dengan literasi yang dia miliki. Bertanggung jawab dengan kecerdasan yang dia miliki. Bagaimana dia menggunakannya, apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kebaikan bersama, atau yang lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Nah, kedewasaan digital inilah yang perlu kita perjuangkan, dan kita bisa mulai berangkat dari kecerdasan digital. Nah, saya akan menutup presentasi ini dengan satu kalimat ini. DQ sangat penting pada masa kini karena segala sesuatu digerakkan oleh teknologi. Tidak ada yang tidak. Nah, jika kita tidak mengembangkan kecerdasan digital, kita akan tertinggal oleh dunia yang akan terus semakin digital. Digital akan terus ada, digital akan selalu menjadi bagian dari hidup kita, dan masalah-masalah yang mengiringinya akan selalu ada. Entah kita mau atau tidak, masalah itu akan ada. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengelola atau menangani masalah-masalah tersebut. Dan itulah mengapa DQ menjadi penting, sangat-sangat penting pada masa kini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ketika kita melihat aspek-aspek DQ ini, kita tidak bisa tidak memikirkan bagaimana kita melihat DQ dari aspek Kristiani, bagaimana kita bisa melihat DQ dalam konteks pelayanan gereja misalnya, dan itu akan kita bahas besok, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana, besok datang lagi untuk melihat bagaimana DQ diterapkan dalam aspek gerejawi dan juga pelayanan pribadi dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Tapi untuk kali ini kita berbicara tentang framework-nya, jadi mari kita berdiskusi, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpendapat juga, apa artinya digital quotient bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itu. Terima kasih, saya yakin ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan juga, saya harap ini akan muncul ketika diskusi, jadi saya berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekian presentasi dari saya.